Kita mulai hal ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih dalam hadis tentang fadlu sabri wal iffati, keutamaan sabar dan iffah, menjaga kehormatan. Itu hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Kita sampai pada paragraf yang terakhir. Tafadhal Mas Ahmad, iqra' falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ahlan, ya. Wa yulqi 'alaihimus sakinata wat tuma'ninata wa yusahhilu lahum at-ta'ati wa yahfazuhum minal mukhalafati wa yatafaddalu 'alaihim bis salawati war rahmati wal hidayati 'indal musibati wallahu yarfa'uhum ila a'lal maqamati fid dunya wal akhirah. Wa yujannibahum wa wa'adahum Ya, syukran barakallahu fikum. Kita pada paragraf terakhir tentang pentingnya kesabaran. Wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Wa qad wa'adallahu as-sabirina fi kitabihi wa ala lisanihi rasulihi umuran aliyatan jalilatan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan as-sabirina, untuk orang-orang yang bersabar, fi kitabihi, dalam Al-Quran, wa ala lisani rasulihi, dan melalui lisan Rasulnya, umuran aliyatan jalilatan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar perkara-perkara yang tinggi dan agung. Perkara-perkara yang tinggi dan agung. Apa saja ya ikhwah janji Allah kepada orang-orang yang bersabar?
wa'adahum bil i'anati fi kulli umurihim. Wa'adahum bil i'anati fi kulli umurihim. Dhamir hum kembali ke mana? Di sini ada wa'adahum. Dhamir hum kembali ke mana, Bapak Sri Hartono? Kalau dhamir hum berarti kembalinya ke yang jamak nggih. Nah, berarti mana yang jamak sebelumnya? Yang jamak adalah dibantu mungkin Bapak Mahfud. Iya, bagus. As-sabirina. As-sabirina kan jamak mudzakkar salim nggih, jamak mudzakkar salim. Jadi wa'adahum yaitu wa'adas sabirina. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar bil i'anah dengan apa? Pertolongan. Bil i'anati dengan pertolongan fi kulli umurihim pada setiap urusan-urusan mereka. Jadi sabar adalah sebaik-baik sebab datangnya pertolongan. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sehingga di antara janji Allah kepada orang-orang yang bersabar, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan dalam segala urusan-urusan mereka. Wa annahu ma'ahum, dan bahwasanya Allah bersama mereka. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Wa annahu ma'ahum bil inayati. Jadi Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar bil inayah. Allah perhatian dengan mereka, mendapatkan inayah Allah. Wat taufiqi, ya Allah bersama mereka, maksudnya apa? Allah akan memberikan taufik. Wat tasdidi, dan Allah akan meluruskan jika mereka salah, jika mereka berbelok, maka Allah akan meluruskannya. Insyaallah ya. Jadi apa? Wa annallaha ma'as sabirin bil inayati wat taufiqi wat tasdid. Wa annahu yuhibbuhum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Bahwasanya Allah mencintai mereka. Wa yusabbitu qulubahum. Ini kan yusabbit tasbit itu kan mengokohkan, meneguhkan. Wa yusabbitu qulubahum wa aqdamahum. Allah akan meneguhkan hati dan langkah mereka. Allah akan meneguhkan hati dan pijakan mereka, langkah mereka. Wa yulqi alaihimus sakinata wa tuma'ninata. Wa yulqi alaihimus sakinata wa tuma'ninata.
dan Allah akan melemparkan dalam hati, memasukkan dalam hati apa ihwa? Ketenangan dan ketentraman. Menunjukkan orang yang sabar itu akan kokoh hati mereka dan pijakan langkah mereka akan kokoh. Demikian pula orang yang sabar itu akan tenang dan tentram. Wa yulqi alaihim as-sakinata wa tuma'ninata. Wa yusahhilu lahum ta'ati. Dan Allah akan yusahhil, memudahkan untuk mereka ketaatan-ketaatan. Karena memang taat itu butuh kesabaran. Sebagaimana kita duduk di kelas itu juga butuh sabar. Terutama sabar ketika boyoan. Ya. Sabar ketika kakinya sudah keju, geringgingan. Ya. Wa yahfaduhum minal mukhalafati. Dan juga Allah akan menjaga orang-orang yang bersabar dari mukhalafat, dari penyelisihan. Maksudnya adalah Allah akan menjaga mereka dari kemaksiatan. Kenapa? Karena dalam menjauhi maksiat itu butuh kesabaran. Sabar kan ada 3, as-sabru ala ta'atillah, was-sabru an maksiatillah, was-sabru ala aqdarillah. As-sabru ala ta'ah, was-sabru anil maksiyah, was-sabru ala aqdarillah. Sabar menerima takdir-takdir Allah. Ini Masya Allah ya, janji Allah yang sangat banyak, yang sangat tinggi, sangat mulia untuk orang-orang yang bersabar. Wa yatafaddalu alaihim, dan Allah akan memberikan karunia kepada mereka berupa bis-sholawati wa rahmah, dengan sholawat dan rahmah. Sebagaimana firman Allah, ulaika alaihim, waalaikumsalam warahmatullah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Itu yang apa? Yang mereka yang idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, jadi Allah memberikan mereka as-salawat war rahmah wal hidayah indal musibah. Ketika ditimpa musibah, mereka dapat sholawat, dapat rahmat, dan dapat petunjuk. Karena sebagian orang ketika tertimpa musibah tidak dapat petunjuk. Sehingga apa? Sehingga menjadi istilahnya, nggih monggo. Ya. Baca di sini Ustaz. Nggih. Suaranya Ustaz dari putih itu sangat dekat banget. Oh nggih, ditutup awan. Mboten maksudnya misalkan mejanya ini atapnya yang sebelah sama rasanya sakit kan? Oh iya. Jadi mejanya itu misalkan atapnya dari arah timur ke barat nggak tengah. Oh iya. Dari sini biar nggak mepet awan gitu. Oh gitu. Iya iya. Nyampe gitu. Oh iya, benar. Iya. Sama teman-teman angkat harus ada ke boleh ada ke barat atau ke sana atau ke sini gitu. Jadi nggak mepet ke tembok sini suaranya gitu. Oh gitu. Sip. Iya. Bagus. Iya, nggih. Assalamualaikum. Iya, berarti kita pindah dulu. Ya, berarti ini madep sana. Ya, kita potong dulu. Hah? Mejanya? Ya, mundur saja. Ya. Atau gini aja.
Iya, saya tak di sana. Gitu ya. Biar mungkin nggak terlalu anu. Ya. Iya, benar seharusnya dari dulu gini ya. Iya kan? Ya biar nggak saut-sautan. Benar, dari dulu gini. Berarti besok settingnya dirubah. Nah gitu, settingnya dirubah. Kan kita jarang pakai proyektor. Nah. Cocok kan? Cocok gak? Ini malah bisa ngecas. Jadi bisa apa? Bisa ngecas kan? Apa? Oh iya. Lampunya ya? Udah terang kan? Canggungnya gimana Mas Arif? Suasana baru. Ada apanya? Kayaknya malah bagus ini. View-nya. Iya. Yaudah besok enak gini ya kayaknya ya? Iya. Atau voting enak mana ini? Ya paling ustadznya yang nggak fokus ya. Enggak. Kalau apa namanya ya benar. Sini kan malah bisa lebih kayaknya lebih udaranya juga lebih cocok. Biar nggak saut-sautan. Benar. Ya, kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Nah, ini malah ketemu ide baru ini, Masya Allah. Kalau saya di pojok sana kan masih lebih dekat, toh. Kalau di sana juga masih dekat, di sini. Ya, iklan dulu. Taib. Jadi ketika musibah maka akan mendapatkan sholawat warahmah wal hidayah indal musibat. Wallahu yarfa'uhum ila a'lal maqamat fid dunya wal akhirah. Dan Allah akan mengangkat mereka ila a'lal maqamat kepada kedudukan yang tertinggi fid dunya wal akhirah. Menunjukkan ya ikhwah bahwasanya orang itu semakin sabar maka akan semakin tinggi kedudukannya. Orang itu semakin sabar akan semakin mulia. Ya. Orang-orang yang sukses jadi orang besar itu tentunya kesabarannya itu luar biasa. Kesabaran yang sangat tinggi. Wa'adahum an-nasra. Terlebih lagi apa? Mereka Allah akan menjanjikan kepada mereka an-nasra, pertolongan. Wa an yuyassirahum lil yusra. Dan Allah akan memudahkan mereka untuk mendapatkan kemudahan. Ya. Wa yujannibahum al-usra, dan juga apa? Dan menjauhkan mereka dari kesusahan. Ya, menjauhkan mereka dari kesusahan, hal yang sulit. Ya. Wa wa'adahum bis-sa'adati wal falahi wan najah. Allah akan menjanjikan mereka dengan kebahagiaan, keberuntungan dan kesuksesan. Kemenangan dan kesuksesan. Ini bagi orang yang bersabar akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan.
Wa an yuwaffiya. Ini dari waffa yuwaffi, taufiyah. Apa makna waffa yuwaffi taufiyah? Menyempurnakan. Wa an yuwaffiyahum ajrahum bighairi hisab. Dan Allah akan menyempurnakan untuk mereka pahala mereka tanpa hisab. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa hisab. Menunjukkan bahwasannya sabar itu adakah batasannya? Tidak. Sabar itu renek enteke ya. Tidak ada batasnya. Sehingga sebagian orang yang enggak sabar ketika Indonesia kalah dalam sepak bola ya. Ketika Indonesia kalah dalam sepak bola, TV-nya dipukul pakai palu pecah. Ya. Bahkan ada yang marah. Bersulah marah dan lain-lain. Karena apa? Kalahnya banyak. Ada yang viral juga sekarang ini nonton bareng di masjid. Nah, masjid yang jadi panutan di Jogja itu loh. Enggak kita sebutkan. Masjid yang viral di Jogja. Itu nonton bareng di masjid. Ya mungkin alasannya adalah untuk menarik ibadah bareng gitu, sholat isya berjamaah. Habis itu nobar, nonton bareng di masjid. Dan ikhtilat, dan memang campur baur nontonnya kan, layarnya mungkin cuma ada berapa gitu, viral ya. Itulah ya yang menjadi catatan tentang hal tersebut, yang mana memfungsikan masjid, memang masjid itu fungsinya banyak untuk hal-hal yang bermanfaat gitu kan, sehingga perlu bijak dalam menggunakan fungsi masjid di sini. Wa an yakhlifa alaihim fid dunya aksar. Aksar di sini i'rabnya apa ini? Bapak Mahfud. Nasab. Kenapa nasab? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Wa yakhlifa alaihim fid dunya aksara mimma ukhida minhum min mahbubatihim. Dan Allah akan memberikan ganti untuk mereka, orang-orang yang bersabar. Memberikan ganti di dunia lebih banyak, dengannya lebih banyak, mimma ukhida minhum, dari apa yang diambil dari mereka, min mahbubatihim, dari hal-hal yang mereka cintai. Jadi ketika hal yang kita cintai itu diambil oleh Allah dan kita bersabar, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak. Itu terutama ketika kita berdoa ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Seperti Ummu Salamah yang berdoa demikian, akhirnya diberikan ganti dengan Abu Salamah, yang awalnya suaminya Abu Salamah, setelah itu suaminya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika contohnya mungkin HP hilang, kita baca doa ini, nanti akan diberikan yang lebih baik. HP-nya lebih canggih berarti. Iya. Yang lebih baik itu enggak mesti HP-nya lebih canggih ya. Ya. Wa ahsan. Apa i'rab ahsan di sini? Bapak Ismam.
Apa? Cer. Kenapa cer? Atof. Atof ke? Mahbubat. Atof ke mahbubat. Cer karena atof ke mahbubat. Sahih Mas Arif? Cer. Sahih Mas Giri? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Berarti nasab ya. Nasab atau kemana? Aksar. Jadi Allah akan menggantikan untuk mereka, beri ganti untuk orang-orang yang bersabar di dunia ini lebih banyak dan lebih baik itu. Lebih banyak dari apa yang diambil dari mereka, dari hal-hal yang dicintai dan wa ahsan. Dan lebih baik. Wa ahsana. Bi'iwadihim, mana iwad? Mengganti, dengan mengganti mereka an wuqu'il makruhat, dari apa? Dari wuku itu mendapatkan hal makruhat, hal-hal yang tidak disukai. Terjadi atau terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak disukai. Iwadhan. Kenapa nasab? Mas Ahmad. Dari masdar iwad. Dari masdar yang beramalan ya, seperti fiilnya. Hal sahih Mas Ismail? Maf'ul mutlak dari, iya bagus, barakallahu fiik. Bi'iwadihim an wuqu'il makruhati iwadan ajilan. Jadi dengan mengganti mereka dari apa? Terjatuh atau terjadi hal-hal yang tidak disukai, iwadan ajilan. Itu apa? Ganti yang disegerakan. Iwadan ajilan, ganti yang disegerakan. Ajil itu segera. Yuqabilu ad'afi ma waqa'a alaihim min karihatin wa musibah. Yang itu apa? Yuqabil itu kan sebanding. Sebanding dengan apa? Ad'af, yaitu berkali lipat. Berlipat-lipat. Ma waqa'a alaihim, dari apa yang terjadi pada mereka, min karihatin, dari hal yang tidak disukai, wa musibatin, dan musibah. Jadi ad'af itu berkali lipat. Ya. Jadi ganti tersebut lebih banyak dan lebih baik dan apa? Berlipat-lipat. Yuqabilu ad'afa ad'afi. Kalau ad'af yang pertama, i'rabnya apa? Maf'ulun bih. Ad'af yang kedua, mudhafun ilaih. Kita ya, mudhafun ilaih. Kalau ma, mudhafun ilaih juga. Wa huwa fi ibtidaihi sa'bun syadidun. Wa huwa. Coba, wa huwa di sini itu maksud dhamir huwa di sini apa? Bapak Sri Hartono.
Yang maksud wa huwa di sini adalah apa? Dibantu Bapak Ismam. Mas Arif. Apa? Wahwa ini kembali kemana ini? Yang dimaksud wahwa di sini apa ini? Mas Bapak Mahfud. Yang dimaksud dengan wahwa di sini apa? Mas Ahmad. Iwat. Sahih, Mas Kiri? Iya, as-sabru. Ya, jadi wahwa di sini maksudnya adalah sabar. Wahwa ay as-sabru fibtidaihi, pada permulaannya adalah sa'bun syadidun. Sabar itu di awal sangat susah. Sangat susah. Wa fintihaihi sahlun hamidul awakib. Wa fintihaihi sahlun hamidul awakib. Coba pertanyaannya adalah apa i'rab hamid? Mas Ismail. Sebagai yakin? Sahlun nakirah. Hamid? Bisa nggak Hamid jadi naat? Sahlun hamidul awakib. Kalau sebagai naat, kenapa alasannya? Kalau bukan naat, dan kenapa alasannya? Dulu kayaknya pernah kita singgung sedikit ya tentang hal ini. Masih ingat Mas Arif? Mas Ahmad? I'rabnya apa dulu? Apakah naat atau bukan? Kalau bukan berarti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Mas Kini? Kenapa Rafa? Naat sababi. Naat sababi itu kan marfu'nya ada dhamir yang kembali ke sebelumnya, yang kembali ke man'utnya. Ya, di sini adalah apa? Benar dia naat, namun naatnya adalah naat hakiki, naat biasa. Tapi kenapa boleh di sini? Sahlun hamidul awakib. Awakib ini sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi sahlun hamidul awaqibi. Apakah hamid di sini ma'rifat?
Iya, tidak. Kenapa? Istilahnya apa ini? Idhofah ghairu mahdhoh. Jadi idhofah yang tidak menjadikan makrifat. Itu adalah apa? Idhofah yang tidak menjadikan makrifat. Jadi di sini hamid di sini tetap apa? Tetap kita hukumi apa ihwa? Nakirah. Ya. Nanti kalau teman-teman belajar kitab mulakhas, ya, di antara fungsi dari apa? Fungsi dari idhofah. Ketika belajar muhtarat kan ada idhofah. Idhofah ini berarti pembahasan mudhaf ilaih. Ya kan? Di antara isim-isim yang dijar adalah apa? Karena idhofah mudhaf ilaih. Nah, fungsi idhofah itu ada dua, yaitu adalah apa? At-ta'rif. Ta'rif. Dan fungsi yang kedua adalah takhsis. Ya, fungsi dari idhofah itu adalah ta'rif dan takhsis. Apa itu ta'rif? Apa ihwa? Ta'rif itu berarti memakrifat, menjadikan makrifat ya. Kalau takhsis itu berarti mengkhususkan. Ya, contoh Kitabu An-Nahwi. Kitabu An-Nahwi. Nah, di sini Kitabun Nahwi ini kan apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ke isim makrifat. Jadi idhofah itu fungsinya ta'rif jika mudhaf ke isim makrifat. Dan idhofah fungsinya takhsis kapan? Jika mudhaf kemana? Ke nakirah. Jadi fungsi idhofah ada berapa? Dua. Yang pertama ta'rif, yang kedua takhsis. Fungsinya ta'rif kapan? Jika mudhaf ke makrifat. Dan fungsi idhofah itu takhsis kapan? Jika mudhaf ke isim nakirah. Gitu ya. Seperti ini, Kitabun Nahwi berarti memang apa? Kitabun Nahwi ini ta'rif. Berikan fungsi apa? Ta'rif. Berarti kitab di sini makrifat. Ya kan? Makrifat. Adapun takhsis khatamu dhahabin berarti apa? Cincin khusus dari apa? Emas. Khusus, takhsis. Berarti cincin ini kan terbuat dari apa? Emas. Khusus dari apa? Emas. Nah gitu. Nah, adapun yang ini tadi hadidu apa tadi? Hamidul awaqib. Hamidul awaqib, apakah ini memberikan faedah ta'rif, menjadikan makrifat? Ini kan jadi makrifat ya, ta'rif jadi makrifat. Ini jadi makrifat enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena mudhofnya adalah isim sifat. Karena mudhofnya isim apa? Sifat. Jadi di sini apa? Namanya adalah idhofah ghairu mahdhoh. Kalau yang ini idhofah mahdhoh, ini yang ghairu mahdhoh. Jadi idhofah ghairu mahdhoh itu kalau kita baca Hamidul Awaqibi bisa. Dan apa? Dan nanti kalau dibaca Hamidun Al-Awaqibu juga bisa secara asal. Gitu ya. Hamidun Al-Awaqibu. Makanya apa ini? Namanya idhofah ghairu
mahdhah yang tidak menjadikan dia makrifat. Kenapa? Karena mudhafnya adalah isim sifat. Isim sifat ini yang bisa merofakkan setelahnya. Oke, gitu. Jadi kita mungkin terkadang bingung ya, ini kok bisa jadi naat Ustadz? Padahal ini bersambung dengan isim makrifat. Kan gitu ya? Seperti di sini, kita bingung mau bilang naat tapi hamid kok bersambung dengan makrifat, kan gitu. Nah, ternyata idhofah di sini tidak memberikan fungsi takrif. Tidak memberikan fungsi takrif, tidak memarifatkan. Kenapa? Karena mudhofnya di sini adalah isim sifat. Isim sifat atau dia bisa merofakkan yang setelahnya. Ada pertanyaan ya tentang idhofah ini? Nanti akan dibahas ketika sampai di mulakhas isim-isim yang dijarkan. Di mulakhas itu usahakan khatam paling tidak 2 kali. Tidak apa? 2 kali. Ya, entah bagaimana caranya ya, yang penting khatam 2 kali. 1 kali enggak cukup. Mukhtarat juga demikian. Ya, jadi wa huwa fi ibtidaihi sa'bun syadidun. Sabar itu pada awalnya adalah sangat susah. Wa fi intihaihi, namun pada akhirnya ya ikhwah sahlun, pada akhirnya itu mudah. Hamidul awaqibi, dan akibatnya terpuji. Hamidul awaqibi, dan apa? Terpuji akibat-akibat atau hasil-hasilnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wa sabru mislusmihi murrun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Coba. Wa sabru mislusmihi, dan sabar itu seperti namanya. Sabar itu seperti namanya. Wa sabru mislusmihi, sabar itu seperti namanya. Murrun madaqatuhu. Coba, apa i'rab dari madaqah di sini? Apa i'rab dari madaqah? Bapak Sri Hartono. I'rab dari madaqah di sini rafa, nasab atau jar? Kenapa nasab? Maf'ulun bih. Madaqatuhu. Rafa atau nasab? Bapak Ismam dibantu. Madaqatuhu di sini i'rabnya apa ini? Madaqah. Rafa, kenapa rafa? Khobar. Mubtada'nya mana? Yakin? Sahih Mas Abid. Madaqah. Mas Ismail? Sebagai?
Dari? Iya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, jadi wasabru mislu ismihi murrun madaqatuhu. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Pahit rasanya. Seperti obat berarti ya. Murrun madaqatuhu, pahit rasanya. Gitu ya. Jadi madaqah ini adalah fa'il dari murrun. Sabar itu seperti namanya, murrun madaqatuhu, pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi akibat-akibatnya adalah lebih manis daripada madu. Pilih pahit atau pilih madu ini Mas Arif? Madu. Udah izin belum ini? Kok sampai izin ya? Pilih madu ya. Ahla minal asali. Jadi apa? Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Tapi akibat-akibatnya lebih manis daripada madu. Dan kita semua paham bahwasannya sebab masuk surga itu adalah karena kesabaran. Seperti apa? Seperti dalam firman Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat mengucapkan salamun alaikum, ya, keselamatan, kesejahteraan atas kalian, selamat masuk surga gitu ya. Bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian ketika di dunia. Jadi memang sabar itu kunci masuk surga. Taib. Nuwasil ya ikhwah al-hadis ar-rabi' was-salasun ma naqasat shadaqatun min mal. Dilanjutkan Mas Arif. Atau sini? Nggih. Ya. Kirano ya, Mas Bapak Mahfud. Min malin ya. Syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Coba diterjemahkan Bapak Mahfud. Mana qasad? Ma di sini apa? Ma di sini. Manafi. Nah, manafi. Iya, tidaklah. Dan tidaklah
dengan maaf. Iya, bagus, barakallahu fiik. Syukran ala husni tarjamah. Al-hadisu rabi'u wassalasun, itu mana qasad shadaqatun min malin. Coba diterjemahkan Mas Arif. Mana qasad shadaqah min malin. Iya, bagus. Yang berkurang apa nih, sedekah atau hartanya? Tidak berkurang apa? Harta karena sedekah. Ya, bagus, barakallahu fiik. Ya. Mana qasad shadaqatun min malin. Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Barakallahu fiik. Namun kalau terjemahan letter luck-nya ya, di sini apa? Tidaklah berkurang sedekah karena harta atau dari harta. Bisa dipahami enggak? Tidak berkurang sedekah dari harta. Maksudnya apa ini? Yang berkurang apa ini? Sedekahnya atau hartanya ini? Mana Bapak Mahfud? Yang berkurang apa ini? Yang tidak berkurang sedekahnya atau hartanya? Hartanya kan? Ya. Atau mungkin kalau Bapak Mahfud tadi juga bagus menerjemahkan tidak berkurang ya sedekah dari suatu harta. Tidak berkurang sedekah dari suatu harta. Ya. Maksudnya adalah apa? Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW mana qasad shadaqatun min malin. Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Ya memang bahasa Arab itu ya ikhwah, ya. Di sana ada yang terjemahan yang penting bisa dipahami, tidak apa? Tidak letterlek istilahnya. Tidak plek ya. Mana qasad shadaqatan min malin, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Ini yang harus kita yakini. Bahwasanya harta kita itu tidak akan berkurang karena sedekah. Meskipun dohirnya berkurang, contohnya punya uang 1 miliar, disedekahkan berapa? 100 juta. Masih berapa Mas Arif? Ya, berarti kan berkurang ya, tinggal 900 juta. Meskipun secara nominal ini berkurang, tapi apa? Tapi bertambah. Ya. Meskipun secara nominal ini berkurang, tapi apa? Bertambah. Karena yang 100 juta disedekahkan tadi itu tidak akan hilang. Bahkan akan menjadi apa? Simpanan, tabungan nanti di akhirat. Dan bahkan Allah akan menggantikan berkali lipat. Mulai dari ya berkali lipat, 10 kali lipat bahkan lebih, sampai 700 kali lipat bahkan apa lebih ya. Yang mungkin orang yang bersedekah itu mungkin terkadang nggak merasa gantinya dari letak mana gitu ya. Mungkin dari ketenangan, dari barokah rizki, dari kesehatan. Yang kalau sakit kan apa? Kalau sakit itu kan habis mungkin apa? Ratusan juta juga. Gitu. Jadi terkadang seseorang itu nggak merasa kalau sebenarnya sudah diganti dengan apa? Dengan berkali lipat yang banyak. Itu dengan apa? Dijaga dari sakit yang jika kalau sakit itu menghabiskan harta yang banyak di rumah sakit. Bahkan orang yang sakit pun maka apa? Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila insan, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba yang memberikan maaf kecuali dengan kemuliaan. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba yang memberikan maaf kecuali dengan apa?
kemuliaan. Jadi orang itu memaafkan itu bukan berarti kalah atau rendah. Ya, jadi orang yang minta maaf atau memaafkan itu hakikatnya orang yang mulia. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Justru kalau memberikan maaf itu apa, ikhwah? Tidak menjadikan rendah tapi apa? Mulia. Karena mulia hatinya, karena apa? Dia berjiwa apa? Berjiwa pemaaf, berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar itu kan ya mau memaafkan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu, rendah hati karena Allah. Ini syaratnya. Bahwasanya seseorang yang tawadhu'nya itu ikhlas karena Allah, bukan tawadhu yang dibuat-buat. Jadi tawadhu'nya itu alami. Ya bukan alami, bukan mesti tabiat ya. Kan akhlak yang mulia itu kan juga harus diusahakan gitu ya. Diusahakan dan dipaksa. Yang penting bukan tasannu. Tasannu itu hanya dibuat-buat ya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, dan tidaklah seorang itu tawaddu ikhlas karena Allah. Jadi dia tawaddu itu bukan mengharap agar orang lain itu memujinya, Masya Allah si fulan itu tawaddu sekali. Jangan sampai ada tawaddu itu agar apa? Agar apa? Tawadhu kepada manusia agar manusia nanti memuliakannya. Ya. Tapi tawadhu itu harus ikhlas karena Allah. Illa rafa'ahullah, melainkan Allah akan mengangkatnya, akan meninggikan derajatnya. Dan tawadhu ini adalah apa? Sesuatu yang berat. Di antara mungkin bentuk tawadhu adalah manalqa musliman qattun illa dhanna annahu khairan minhu. Ya. Ya rajulun, jadi malaqiya musliman qat illa dhanna annahu khairan minhu. Jadi di antara sifat orang yang tawadhu itu adalah tidaklah bertemu dengan seorang muslim pun. Jadi kalau bertemu dengan setiap muslim, dia merasa bahwasanya saudara muslimnya tersebut lebih baik dari dirinya. Beda kalau kita bertemu dengan saudara kita seiman, seakidah ya, saudara kita ya muslim, terus kalau menganggap kita lebih baik darinya, nah ini enggak tawadhu berarti kan? Ya. Jadi malaqiya musliman qat ila dhanna annahu khairan minhu. Tidaklah dia bertemu dengan seorang muslim melainkan dia apa? Merasa bahwasanya saudaranya tersebut lebih baik dari dirinya. Dan ini susah. Terutama kalau kita melihat orang-orang yang mungkin lalai, banyak maksiat, terus kita merasa apa? Saya lebih baik dari dia. Kan gitu terkadang. Padahal kita semua nggak tahu nanti ditutup dengan apa kan ya. Nah, bisa jadi ya na'udzubillah ya. Kan innamal a'malu bil khawatim. Dan kaidahnya ya ikhwah, seseorang yang mencela, menghina saudaranya yang terjatuh ke dalam maksiat, maka suatu saat dia akan terjerumus ke dalam, diuji dengan kemaksiatan yang serupa. Kan gitu ya. Itu ketika apa? Meremehkan, mencela saudaranya ya, yang terjatuh ke dalam maksiat, terus dia perolok-olok, maka dia akan diuji dengan maksiat tersebut. Jadi wa ma tawaddu'a ahadun lillah ila rafa'ahullah. Kenapa ya ikhwah kok kita setiap bertemu dengan saudara kita muslim dan menganggap kita tanamkan kalau dia lebih baik dari kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia barangkali amalan hatinya lebih baik dari kita. Saya tahu dia lebih bersyukur, lebih sabar, lebih takut kepada Allah. Ya, siapa tahu dia di rumah amalannya banyak daripada kita. Ya. Dulu saja para ulama salaf itu biasanya kalau
bertemu dengan yang lebih muda, maka dia anggap apa? Bertemu dengan yang lebih muda dan bertemu yang lebih tua. Kalau bertemu dengan yang lebih muda, maka dia apa? Menganggap dosa saya lebih banyak daripada anak muda ini. Karena lebih berumur kan gitu. Ya gitu ya. Tapi kalau bertemu dan yang lebih tua, maka dia apa? Ya, bapak ini sudah sepuh, berarti dia apa? Lebih dahulu masuk Islam, lebih dahulu dalam kebaikan. Jadi Masya Allah bisa apa? Bisa bijak ketika bertemu dengan yang lebih muda dan yang lebih tua. Kalau bertemu dengan yang lebih muda itu merasa dosanya lebih banyak. Tapi kalau bertemu dengan yang lebih tua itu merasa ya amalnya lebih sedikit. Karena yang lebih tua lebih dahulu masuk Islam, lebih dahulu dengan kebaikan. Iya, dilanjutkan Bapak Mahfud. Hadzal hadis wal afwi tawadu'i wa bayani samratiha. Wa anna kullama yatawahhamuhu bagus. Wa munafah lil izzi lirif'ati wa hum khalitun wa dhannan. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Hadal hadisu ihtawa ala fadli sadaqah. Jadi hadis ini ya ikhwan itu mencakup, mengandung ya penjelasan tentang keutamaan sedekah. Ya. Wal afi dan juga keutamaan memaafkan. Memberi maaf. Wat tawadhu, demikian pula tawadhu. Jadi 3 ya, sedekah, al-afu wat tawadhu. Wa bayani ataf ke mana? Fadli. Kalau afwi ataf ke mana? Shadaqah. Bagus. Jadi kalau bayan itu ataf ke fadli, tapi kalau afwi ataf ke shadaqah. Wa bayani samaratihal ajilati wal ajilah, dan penjelasan buah-buahnya. Buah dari sedekah, memberi maaf dan tawadhu. Buah yang al-ajilah yang segera, wal ajilah dan yang ditunda. Maksudnya adalah buah di dunia dan di akhirat. Wa anna kul ini Arabnya apa ikhwah?
Ya, nasab sebagai isim ana. Mana khobar ananya? Mana khobar ananya? Mas Arif. Apa? Nah, sahih Mas Giri. Aina khobar anna? Apa? Jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah wahum ghalitun. Sahih jumlah ismiyah wahum ghalitun? Apakah ini jumlah ismiyah? Apa? Hah? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi apa? Bacanya bukan wahum ghalidun. Bukan wahum ghalidun tapi wahmun. Wahmun. Wahum sama wahmun hampir sama ya bacanya. Nah, kalau wahum ghalidun ya nggak bisa gitu ya. Wahmun. Nah, jadi khobarnya mana? Wahmun. Wahum kok khobarnya ghalid. Jamak kok mufrad kan gitu. Ini adalah apa? Wahmun ghalidun. Wahum itu adalah sangkaan. Waham. Wa anna kullama yatawahhamuhu mutawahhimu. Al-mutawahhimu. Bahwasanya setiap apa orang yang mutawahhim, orang yang menyangka apa yang dia sangka. Anna kullama yatawahhamuhu ma yatawahhamuhul mutawahhimu. Setiap apa yang disangkakan oleh orang yang menyangka min naqsil shadaqatil mal, dari berkurangnya harta karena sedekah. Ya, banyak orang yang mengira, yang menyangka bahwasannya apa? Berkurang harta karena sedekah. Wa munafah, ataf kemana? Mas Arif. Naksi, bagus. Ya, jadi yang disangka itu sangkaan pertama berkurangnya harta karena sedekah. Wa munafatil afi lil izzi, dan menyangka bahwasanya apa? Memaafkan itu menafikan kemuliaan. Berlawanan dengan apa? Kemuliaan. Ini sangkaan ya, sangkaan bahwasanya kalau memaafkan itu menafikan atau berlawanan dengan kemuliaan. Wa tawadhu'i lirif'ati, juga sangkaan bahwasanya tawadhu. Wa tawadhu, ataf kemana? Ataf kemana? Mas Abid. Apa? Ataf ke? Naqs. Ataf ke? Naqs. Ataf ke naqs. Sahih Mas Ismail? Iya, ke al-afi. Jadi munafatil afi lil izzi wa munafatit tawadhu lirif'ah.
gitu ya. Ya, jadi apa? Yang menyangka berlawanannya tawadhu dengan apa? Dengan rif'ah, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Jadi memang kita lihat siyak. Dari siyak kita tahu mana ataf munafatil afi lil izzi wa munafatit tawadhu lir rif'ah gitu ya. Wahmun ghalitun adalah sangkaan yang salah, ghalit, fahmul ghalat ya. Wa dhannun kadhibun dan dhann dan juga apa? Dugaan yang dusta. Dugaan yang dusta. Ya, dilanjutkan bacanya. Bapak Sri Hartono. Tubariku afati wa tunammihi. Rizqi umuran ba'da ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Fas-shadaqatu la tanqusul mala, maka sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Li'annahu karena lau furido. Mana furido? Seandainya furido. Seandainya apa? Diwajibkan. Apa? Dilakukan. Ada lagi lau furido. Apa lau furido? Al-mafrud hakada. Li'annahu lau furido. Ya. Jadi li'annahu lau furido itu jika memang apa seandainya ya diterima. Seandainya diterima bahwasanya annahu naqasa min jihatin, bahwasanya itu harta memang apa? Berkurang dari satu sisi. Apa ya cara membahasakan furida itu? Contohnya apa ikhwah? Furida lau furidna an-na'isha fil Makkah masalan fi Makkah ya. Jadi lau furida itu bisa bermakna apa? Ya sudahlah, kita terima seandainya demikian ya. Lau furido
li'annahu law furida annahu naqasa min jihatin, bahwasanya seandainya memang demikian, law furida annahu naqasa min jihatin, bahwasanya harta itu berkurang dari satu sisi, dari nominalnya berkurang kan gitu. Nominalnya berkurang, yang awalnya 1 miliar sekarang jadi 900 juta. Kita kok membuat permisalan kok banyak-banyak Ustadz ini ya. Ya biar optimis itu ya. Optimis kayak siapa? Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Karena kita kan pesimis, apa yang mungkin bisa kayak Abu Bakar, apa mungkin bisa kayak Utsman, Abdurrahman bin Auf. Kita udah pesimis dulu. Yang mungkin nanti bisa jadi pengusaha besar. Kadang seorang itu udah pesimis dulu. Dia lupa bahasanya Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Ghani. Allah adalah Maha pemberi rizki, Allah itu adalah Maha kaya. Jadi jangan takut untuk bercita-cita ya ikhwah. Jangan takut untuk bercita-cita jadi pengusaha besar. Mas Arif ya, jadi bos besar. Nah, bos apa ini? Bos madu atau bos herbal gitu ya. Kalau ikhwan ngaji kan biasanya herbal itu ya. Nah, nggak mesti herbal. Ya, bisa yang lainnya. Jadi nanti punya apa? Punya warung bakso, ya, punya beberapa cabang. Sekarang kan terkenalnya bakso wong mana? Wong Wonogiri. Tapi kalau Wonogiri bukan wong Wonogiri, tapi wong Solo. Ya. Padahal tanya dari mana mas rumahnya mas? Wonogiri gitu ya. Sologoimo. Ya. Sologoimo. Kayak di Jember itu juga gitu, terusnya bakso wong Solo. Tapi ketika tanya dari mana mas? Wonogiri gitu. Dan terkenal memang bakso wong Solo. Bakso wong Solo, jamu wong Solo itu ya. Iya benar ya Wah. Jadi penjual jamu itu ngalahkan gaji guru, gaji PNS bahkan. Benar. Ya, ada ya beberapa yang jualan jamu itu jamu biasa, jamu gendong sama jamu yang serbuk-serbuk itu ya. Dan kadang cuma ya dia gendong gitu, kadang pakai sepeda itu. Itu omsetnya apa? Mengalahkan yang PNS. Karena keluarnya pagi sore. Pagi keluar, sore asar itu keluar itu ya. Jam 2 keluar mungkin sampai menjelang maghrib itu. 2 kali, 2 shift Mas Arif. Faqad zada min jihatin ukhar. Ukhar ini jamak ya. Jamak dari ukhra ya. Min jihatin ukhar. Ya, memang berkurang dari satu sisi tapi apa? Bertambah dari sisi-sisi yang lain. Bertambah dari sisi-sisi yang lain. Contohnya apa? Fa inna shadaqata tubarikul malah. Contohnya adalah bahwasannya sedekah itu memberkahi harta, menjadikan sebab harta itu barokah. Sedekah menjadikan harta itu barokah. Barokah itu ya pas-pasan tapi mencukupi. Wa tadfa'u anhul afat, dan menolak penyakit. Dan menolak apa? Penyakit, musibah, mara bencana. Wa tunammihi, bahkan apa? Sedekah itu menjadikan harta berkembang. Wa taftahu lil mutasaddiqi min abwabir rizqi wa asbabiz ziyadati umuran ma taftah ala ghairihi. Dan sedekah itu juga membuka lil mutasaddiq, untuk yang bersedekah, membuka apa? Min abwabir rizki, pintu-pintu rizki. Jadi sedekah itu ya ikhwah membuka pintu-pintu rizki.
wa asbabiz ziyadah, dan sebab-sebab bertambahnya rizki, umuran. Kenapa nasab? Kenapa nasab ini? Mas Ahmad. Dari? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Maf'ul bih dari taftahu. Jadi membuka perkara-perkara ma taftahu ala ghairihi. Apa yang tidak dibuka untuk selainnya. Fahal yuqabilu dzalikan naqsu ba'dha. Ba'dha ini adalah apa? Maf'ul bih. Dari mana? Yuqabil. Dzalika berarti sebagai apa? Fa'ilnya. Dzalika fa'il, ba'dha apa? Maf'ul bih. Fahal yuqabilu dzalikan naqsu, maka apakah sebanding? Apakah sebanding ya dzalikan naqsu, kekurangan tersebut, berkurangnya secara nominal ini ya? Fahal yuqabilu dzalikan naqsu, maka apakah ya kurangnya tersebut secara nominal itu sebanding ba'dha hadhihi samaratil jalilah, dengan sebagian apa? Dengan sebagian buah-buahnya yang agung, yang mulia. Ini keutamaan yang luar biasa dari sedekah. Iya. Nah, tapi ini keutamaan sedekah, ya, masya Allah masih ada lagi nanti keutamaan sedekah yang lain ini, dan juga al-af'u, ya, dan tawadhu. Untuk hari Kamis ya ikhwah, kita memang masuk sore, tapi kendalanya adalah kalau hari Kamis saya ada jam pada maghrib di kelas 1. Itu kemarin juga memang ya kita usahakan, kemarin kan Senin Kamis itu kita masuk sore biar teman-teman enggak kemalaman kan gitu. Teman-teman enggak kemalaman. Tapi ternyata kendalanya di sini adalah apa? Untuk pada maghrib saya ngajar kelas 1. Bagaimana seandainya nanti yang sekitar 40 menit ini ya, pada maghrib 40 menit ya, itu diganti hari Jumat. Jadi nanti hari Jumat itu sampai Isya, terus lanjut sedikit 40 menit gitu. Malaman enggak? Ada agenda? Ada agenda atau ada usul saran yang lain? Maksudnya untuk mengganti yang Kamis ba'da maghrib itu hari apa? Apa? Ustaz Ja'far? Enggak, karena ini terus semua gitu. Maksudnya kan enggak cuma sekali, enggak cuma sekali. Istimror. Atau sementara nanti gitu, coba nanti kita mungkin muhadasah nanti coba kita tukar-tukar gitu ya, nanti mudah-mudahan bisa gitu. Ya, untuk sementara besok apa? Besok kita ganti dengan apa? Habis sisa lanjut sebentar itu. Untuk berikutnya nanti tinggal nunggu apa? Nunggu info gitu. Ya. Gitu ya? Baik. Fa naqtafi hadzal qadar ayyuhal ikhwah. Sudah mau adzan ini ya? Atau masih lama? Sudah mau adzan ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan besok sore. Bi'idznillah taala. Fa naqtafi hadzal qadar. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.